NBA tengah memasuki masa liburan. Memasuki off-season NBA, sorotan tertuju pada para free agent yang siap mencari rumah baru. Off-season 2025 ini menjanjikan beberapa nama menarik, mulai dari talenta muda yang sedang meroket, hingga veteran berpengalaman yang mencari peran baru. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas 7 pemain bebas agen terbaik yang masih tersedia. Baiklah, mari kita mulai. 7 free agent terbaik NBA 2025 yang masih tersedia. Sebelum kita terjun ke videonya, buat teman-teman yang lagi pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa custom jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh minta bantuan admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Pokoknya kalian bakalan dibantuin deh. Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Nomor 7, Quentin Grimes. Setelah pindah ke Philadelphia 76ers pada 4 Februari 2025, Quentin Grimes menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, mencetak rata-rata 21,9 poin, 5,2 rebound, dan 4,5 assist per game. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan karena cedera yang menimpa trio bintang Sixers, yaitu Joel Embiid, Paul George, dan Tyrese Maxey. Cederanya mereka membuka lebih banyak kesempatan bagi Grimes dan anak-anak Sixers yang lain untuk berkembang. Grimes sendiri amatlah bersinar di musim 2024-2025 kemarin. Ia dikenal karena kemampuan menembak 3 angkanya yang solid, dengan 37,3% dari jarak jauh dalam 28 pertandingan bersama Sixers. Selain punya 3 points yang baik, ia juga memiliki kemampuan bertahan yang kuat dan hustle yang baik. Ia bahkan seringkali ditugaskan menjaga pemain terbaik lawan oleh sang pelatih. Grimes merupakan seorang two-way player yang hebat. Ia merupakan salah satu pemain terbaik di off-season kali ini. Nomor 6, Russell Westbrook. Berita tak terduga datang dari Westbrook. Usai tampil amat baik bersama Denver, Russell Westbrook yang semula diduga orang-orang akan resign dengan Denver, malah menolak opsi pemain senilai $3,5 juta dengan Denver Nuggets. Westbrook sendiri menolak player option ini diduga karena ia mencari peran yang lebih besar dan gaji yang lebih tinggi. Saat ini, dilaporkan, sudah ada beberapa tim yang bisa menjadi rumah baru bagi Westbrook. Beberapa tim potensial yang mungkin menjadi tujuan Westbrook termasuk Miami Heat, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, dan New Orleans Pelicans. Meski berstatus sebagai free agent, tetapi masih ada kemungkinan Westbrook bisa kembali lagi ke Denver Nuggets. Jika Westbrook masih belum menemukan kesepakatan sampai akhir off-season 2025 ini, maka ia kemungkinan besar akan kembali ke Nuggets. Nomor 5, Malik Beasley. Malik Beasley tampil apik bersama Detroit Pistons, mencetak rata-rata 16,3 poin dan 2,6 rebounds per game. Ia adalah komponen kunci tim Pistons yang meraih 44 kemenangan dan lolos ke playoff. Peningkatan drastis dari 14 kemenangan di musim sebelumnya. Beasley juga merupakan ancaman 3 point yang signifikan, mencetak rata-rata 3,9 tembakan 3 angka per game dengan akurasi yang tinggi yaitu 41,6%. Ia menjadi pemain kelima dalam sejarah NBA yang berhasil mencetak setidaknya 300 tembakan 3 angka dalam satu musim, menunjukkan bahwa ia merupakan 3-pointers yang hebat. Sebenarnya, Pistons dan Malik Beasley dilaporkan sudah sama-sama sepakat dengan kontrak baru. Namun, negosiasi kontraknya dengan Pistons terhenti karena investigasi federal terkait dugaan perjudian NBA yang melibatkan dirinya. Masalah perjudian ini membuat negosiasi kontraknya dengan Pistons maupun tim-tim lain jadi amat terganggu. Nomor 4, Jonathan Kuminga. Golden State Warriors menawarkan Jonathan Kuminga senilai $7,9 juta untuk musim 2025-2026. Namun, Kuminga menolaknya. Kuminga sendiri menolak tawaran dari Warriors karena ia menginginkan peran yang lebih sentral dan oke. Kuminga dilaporkan frustasi dengan peran dan waktu bermainnya yang tidak konsisten, terutama setelah kedatangan Jimmy Butler yang mengurangi startnya secara signifikan. Bagaimanapun, karena pergerakan off-season yang saat ini sedang amat lemah, kemungkinan besar di off-season tahun ini, Kuminga mau tidak mau akan tetap bersama Golden State. Meski begitu, ada kemungkinan ia akan meminta di-trade pada batas waktu trade Februari 2026. Market pada trade deadline 2026 kemungkinan akan lebih menarik dibanding off-season 2025 ini, dan Kuminga kemungkinan bisa menemukan tim yang lebih oke yang sesuai dengan keinginannya di trade deadline 2026 mendatang. Nomor 3, Josh Giddey.
Josh Giddey menjadi unrestricted free agent karena mencari gaji yang lebih tinggi. Ia dilaporkan menginginkan gaji sebesar 30 juta dolar per tahun. Uang sebesar itu tidak bisa diberikan oleh Bulls. Giddey adalah salah satu pemain all-around terbaik di liga, mencetak rata-rata 14,6 poin, 8,1 rebound, 7,2 assist, dan 1,2 steals per game. Persentase tembakannya juga amatlah baik, dengan 46,5% dari fields dan akurasi 3 poin tertinggi dalam karirnya, yaitu 37,8% 3 points. Ia terus menunjukkan kemampuan playmaking rebounding elitnya, menjadi pemain Bulls ketiga dalam sejarah bersama Michael Jordan dan Scottie Pippen yang mencatatkan setidaknya 1000 poin, 500 rebound, dan 500 assist dalam semusim. Giddey merupakan salah satu pemain muda free agent terbaik saat ini. Skill all-around-nya akan sangat diinginkan oleh tim-tim di NBA. Nomor 2, Cam Thomas. Cam Thomas adalah pemain muda berbakat yang musim lalu mencetak 24 points per game dan 3,8 assist per game. Ia menjadi restricted free agent setelah menyelesaikan kontrak rookie-nya dengan Brooklyn Nets. Meskipun Thomas sangat ingin bertahan di Brooklyn, namun sayang hingga saat ini kesepakatan masihlah belum ditemukan antara Thomas dan Brooklyn Nets. Thomas sendiri dilaporkan menginginkan gaji sebesar 25 juta dolar per musim. Mari kita lihat apakah Nets bisa memberikan gaji tersebut atau tidak. Nomor 1, Damian Lillard. Damian Lillard menjadi free agent setelah Milwaukee Bucks memutus kontraknya. Meskipun dipecat oleh Bucks, Lillard tetap akan menerima sisa gajinya yang senilai 113 juta dolar. Lillard merupakan pemain yang hebat, namun value-nya di offseason tahun ini tidaklah setinggi yang seharusnya. Itu karena ia diperkirakan akan absen hampir sepanjang musim karena cedera Achilles. Beberapa tim diberitakan sebagai tujuan potensial bagi Lillard. Beberapa tim ini meliputi Miami Heat yang telah lama dirumorkan menjadi tujuan favoritnya. Lalu ada juga Golden State Warriors yang dirumorkan karena hubungan dengan Bay Area, dan terakhir San Antonio Spurs karena Spurs sedang mencari veteran untuk mendampingi Wembanyama. Apapun itu, masih belum ada kabar kuat tentang kemanakah Damian Lillard akan berlabuh di musim 2025-2026 mendatang. Kalau menurut kalian, kemanakah ia akan berlabuh? Baiklah, itulah tadi 7 free agent terbaik yang masih tersedia saat ini versi Ina Basketball. Sekian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.